Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Lose. Ya, luar biasa kita sama-sama kembali bertemu untuk ibadah online ya. Kita bersyukur sama-sama Tuhan. Kita boleh dikasih kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Yuk kita sama-sama sebelum mulai ibadah kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lose Mira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama ibadah online hari ini. Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, ya. Lose mau tanya nih di sini ya, Lose Caca, Lose Feli gitu ya. Apakah kalian itu setiap hari selalu merasa sukacita? Sukacita Lause. Sukacita ya, betul sekali. Dan semakin bertambah nggak sukacitanya? Bertambah dong. Iya, sama ya. Kita juga harus semakin bertambah seperti siapa? Tuhan Yesus. Ya semuanya kita sama-sama nyanyikan, Dia harus semakin bertambah. Semuanya sambil tepuk tangan di rumah dan ikutin Lause bergerak ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lagi. Dia harus makin bertambah. Aku harus apa? Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, kita sama-sama bersyukur ya. Jadi kita harus makin bertambah seperti Tuhan Yesus gitu ya, untuk cinta dan kasih-Nya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama boleh mempersiapkan hati kita, ya kita mau belajar tentang Alkitab adalah bukunya Tuhan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan.
kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Oke adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Yuk, Rosa mau ajak adik-adik semua untuk siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama duduk yang manis, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, Rosa mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan sikap kita yang baik untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kehidupan kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jaga kami, Tuhan pimpin kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan semuanya dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang satu tokoh namanya Zakheus. Ya adik-adik semua pasti tahu nih ya, udah sering mendengar namanya Zakheus ya, orang yang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, di suatu kota ada seseorang yang bernama Zakheus. Nah Zakheus ini adalah orang yang sangat kaya raya sekali. Dia punya banyak uang, punya banyak harta, ya. Siapa di sini yang nggak mau punya uang? Pasti semua orang mau yang punya uang. Nah, Zakheus ini punya banyak uang, ya. Jadi kalau misalnya dia mau beli makanan yang enak, dia bisa langsung beli, ya. Terus kalau misalnya dia mau beli mainan yang mahal sekali, dia juga bisa langsung beli adik-adik, ya. Tapi adik-adik, meskipun dia punya banyak uang dan dia punya banyak harta, badannya kecil, ya, badannya pendek adik-adik, ya. Kira-kira apa sih pekerjaannya Bapak Zakheus ini sampai dia bisa punya banyak uang dan banyak harta? Nah, adik-adik, Zakheus ini bekerja sebagai kepala pemungut cukai, ya, sebagai kepala yang ngambilin pajak orang-orang. Ya, makanya kenapa uangnya banyak sekali adik-adik. Nah, tetapi yang kurang baik adalah dia meminta bayaran yang lebih. Dia meminta uang yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau misalnya seharusnya kita bayar 10.000 ya adik-adik ya. Kita bayar 10.000. Tetapi Bapak Zakheus ini malah minta lebih dari 10.000. Dia malah minta 20.000. 2 kali lipatnya dari 10.000 ya. Nah adik-adik, karena hal ini, karena dia suka minta bayaran yang lebih ya kepada orang-orang di sekitarnya, jadi orang-orang di sekitarnya tuh benci sama dia. Orang-orang di sekitarnya marah karena perbuatan Zakheus, karena dia suka minta bayaran yang lebih adik-adik. Nah adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus berjalan masuk ke kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya ya, dan banyak sekali orang-orang yang datang untuk melihat Tuhan Yesus karena semua orang mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus ya. Mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus bercerita ya. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko untuk mengajar adik-adik, mengajar orang-orang yang ada di sana. Jadi semua orang pasti mau cepet-cepet lihat Tuhan Yesus mengajar. Nah pada waktu itu Zakheus mendengar ya, dia dengar dari orang-orang sekitar kalau misalnya Tuhan Yesus itu datang dan masuk ke kota Yeriko ya.
Maka dengan cepat, dengan dia lari, dia mau bertemu sama Tuhan Yesus juga ya. Dia mau melihat Tuhan Yesus juga ya adik-adik ya. Nah, sesampainya Zakheus di kerumunan banyak orang itu ya. Jadi ceritanya Zakheus ini ketika dia sampai di tempat Tuhan Yesus mengajar, sudah banyak orang yang ada di situ, sudah berkerumun di situ ya adik-adik ya. Sudah banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Nah, adik-adik masih ingat badan Zakheus kan pendek ya. Badan Zakheus pendek dan kecil. Jadi gimana caranya Zakheus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Di kerumunan banyak orang itu adik-adik ya. Zakheus badannya kecil, dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus karena orangnya terlalu banyak. Dia lompat-lompat ya, dia jinjit juga tetap aja nggak bisa kelihatan adik-adik ya. Nah, karena orangnya terlalu banyak, jadi dia nggak bisa melihat Tuhan Yesus karena badannya terlalu pendek adik-adik. Nah, oleh karena dia tetap nggak bisa lihat Tuhan Yesus ya, karena badannya yang pendek dan kecil, dia akhirnya manjat, dia naik ke atas pohon ara yang ada di situ ya. Terus dia duduk di situ untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat dari situ ya. Nah, ketika dia sampai di atas pohon dan dia bisa akhirnya melihat Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berjalan ke situ, dia melihat Zakheus yang lagi duduk di atas pohon ara itu ya. Dan Tuhan Yesus mulai berkata dan memanggil Zakheus untuk turun. Terus Tuhan Yesus bilang kalau misalnya Tuhan Yesus mau tinggal sementara di rumah Zakheus ya. Nah, mendengar hal itu Zakheus cepat-cepat turun ya dari pohon itu dan bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, semua orang yang ada di situ kaget mendengar bahwa Tuhan Yesus mau untuk tinggal bersama dengan Zakheus. Kenapa mereka kaget adik-adik? Karena Zakheus ini adalah orang yang jahat ya. Kalau adik-adik ingat, Zakheus ini adalah orang yang meminta bayaran lebih ya. Kalau misalnya minta bayaran pasti lebih ya. Dia ingin mencari untung sendiri. Nah, adik-adik, Zakheus ini adalah orang yang jahat, orang yang punya banyak dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau untuk tinggal bersama-sama di rumahnya Zakheus adik-adik ya. Nah, ketika semua orang membenci, ketika semua orang marah sama Zakheus, tetapi Tuhan Yesus mau untuk tinggal bersama dengan Zakheus adik-adik ya. Tuhan Yesus mau mengasihi, Tuhan Yesus mau mengampuni. Sama seperti kita ya adik-adik ya. Ketika kita banyak dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika semua orang benci sama kita, marah sama kita, tetapi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika banyak orang yang tidak suka sama Zakheus, tetapi Zakheus gak peduli dengan apa perkataan orang. Dia tetap bersuka cita sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu bahkan Zakheus ini mau untuk mengembalikan apa yang dia ambil dari orang banyak ya. Dia mau memberikan hartanya yang banyak sekali itu untuk orang-orang miskin ya adik-adik. Nah, dan waktu Yesus tahu sikapnya Zakheus, di mana dia mau mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari orang lain, Yesus senang sekali karena dia hidupnya berubah. Yang tadinya dia adalah orang yang pelit, orang yang suka mengambil hak milik orang lain, tetapi sekarang hidupnya dia diubahkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mau mengampuni Zakheus, dan Tuhan Yesus mau Zakheus hidupnya lebih baik ya. Nah, Zakheus akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya berubah menjadi lebih baik setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, sama halnya seperti kita adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus juga mau
kita hidupnya lebih baik adik-adik. Ya, ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus mau kita hidupnya berubah. Tuhan Yesus mau hidup kita bertumbuh, ya, bukan hanya percaya saja, tetapi Tuhan Yesus mau hidup kita bertumbuh, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus senang sekali kepada anak-anak yang berbuat baik, ya. Nah, adik-adik, perbuatan baik itu bisa adik-adik lakukan di mana saja dan kapan saja, ya, di rumah, di sekolah, di gereja, ya. Nah, misalnya kalau di rumah, contoh perbuatan baiknya, kalau misalnya nih adik-adik udah selesai main, ya, nah bisa bantuin mama untuk beresin mainannya. Jadi biar mama gak usah beresin lagi mainannya. Jadi adik-adik bisa bantuin mama untuk beresin mainan setelah adik-adik main, ya. Nah, terus adik-adik juga bisa bantu mama untuk cuci piring, ya. Hal-hal yang kecil bisa adik-adik lakukan di rumah, ya. Perbuatan-perbuatan baik yang kecil-kecil bisa adik-adik lakukan di rumah, ya. Begitu juga di gereja misalnya. Nah, kalau misalnya di gereja yang adik-adik bisa lakukan, misalnya adik-adik melihat ada orang tua yang susah berjalan, ya. Adik-adik bisa tolongin untuk bantu orang tua tersebut untuk bisa berjalan. Ya, adik-adik ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus bertumbuh adik-adik. Bukan hanya percaya saja, kita harus berubah dan kita harus bertumbuh. Nah, adik-adik, sekarang lo semua tanya ya, kalau misalnya ada tumbuhan yang masih kecil, ya, masih bibit, belum bertumbuh, terus adik-adik siram nih setiap hari, ya, kira-kira tumbuhan itu makin besar atau makin kecil? Ya, pasti makin besar. Semakin hari semakin besar, ya. Kalau adik-adik rajin untuk siram setiap hari, pasti akan semakin besar, semakin tinggi, ya. Nah, sama seperti kita adik-adik, ya. Ketika iman kita siram juga, ya. Iman kita harus siram dengan misalnya membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan perbuatan baik, ya. Pasti iman kita juga akan berbuah menjadi besar, ya, dan makin besar, ya. Awal-awalnya mungkin bertumbuh dulu ya adik-adik ya. Ketika sudah bertumbuh dan kita rajin untuk siram iman kita, maka akan menjadi berbuah, ya adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita lakukan perbuatan-perbuatan baik dari hal-hal yang paling kecil untuk membuat Tuhan Yesus senang. Karena Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang mau berubah hidupnya. Tuhan Yesus juga senang kepada anak-anak yang imannya bertumbuh adik-adik ya. Seperti Zakheus yang tadinya orangnya pelit ya, orangnya jahat sama orang-orang sekitar, tetapi ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus langsung berubah hidupnya dan dia ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama belajar dari tokoh Zakheus ya, dan mari sama-sama kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dari hal-hal yang kecil aja adik-adik, nggak usah dari hal-hal yang besar, tapi kita lakukan dari hal-hal yang kecil, maka nanti juga akan bertumbuh ya. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, dan sama-sama kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh memiliki hidup yang lebih baik. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kami tahu Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang
melakukan perbuatan baik dan senang kepada anak yang bertumbuh dan berubah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan hidup kami, biarlah kami boleh belajar dari tokoh Zakheus, kalau kami harus terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan barusan. Ya, kita harus mengingat cinta Tuhan itu membuat kita semakin mau maju dan tidak mundur lagi. Yuk kita sama-sama nyanyikan Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Nah ya adik-adik ya, kita harus mengingat cinta Tuhan dan kita tidak mau mundur lagi. Nah sampai di sini ibadah kita hari ini, kita sama-sama bersyukur ya, kita masih bisa beribadah dan kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya, kita akan mengakhirinya, kita boleh sama-sama lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Ikutin Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dengan baik dari awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat cinta Tuhan dan tidak mundur lagi. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kumpulkan kami pada ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai minggu depan lagi. Bye-bye. Bye-bye.